Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uh, ya terkait tadi bahwa teknologi ini tergantung siapa yang menggunakannya. Saya kira itu memang luas kalau kita mau bahas secara keseluruhan. Cuma tadi yang saya mau bahas ini tentang belajar melalui teknologi atau media. Kan ini anunya di sini, perbedaannya di sini kita, karena yang mengatakan bahwa berkahnya itu hilang, anak-anak muda, akhlaknya turun ya, tidak sama dengan kita dulu, akhlaknya turun ya, tidak sama dengan kita dulu. Saya kirim nanti di video. Itu dulu kalau datang guru itu anak-anak datang berebut cium tangannya Pak dulu ya. Sekarang bagaimana? Dicuekin Pak guru ya. Hilang kenapa? Karena anak-anak setiap menit pegang HP. Setiap menit pegang HP. Meskipun ada yang bela-bela juga, kan HP juga positif. Kan tadi kita bilang bahwa HP ada positifnya, dengan ini belajar agama, mudah lah macam-macam lah ya. Nah, cuma saya mau kasih sedikit gambaran mengenai, mungkin juga kita termasuk, karena kita sama-sama belajar bahasa Inggris ya. Saya melihat Pak, memang kalau ini bahasa Inggris ya, mungkin ada hubungannya secara tidak langsung. Kalau saya lihat Pak, kemampuan anak-anak berbahasa Inggris sekarang itu menurun. Padahal dimanja oleh teknologi, Pak. Dimanja oleh teknologi. Saya masih ingat Pak dulu saya SMA itu kalau kita mau kan salah satu kita untuk berbahasa Inggris itu kita harus membiasakan diri. Saya masih ingat Pak. Ini mungkin di zaman kita lebih susah. Di zaman saya dulu tahun 90 Pak. Itu kalau kita mau Inggris atau film bahasa Inggris, itu kita tunggu dulu sampai jam 9 malam. Karena nanti jam 9 malam itu di RCTI baru ada film itu, film bahasa Inggris kan. Kalau pagi kita mau cari siaran bahasa Inggris, tidak ada kita dapat. Dan di radio Pak, saya dulu bahasa Inggris itu cuma sekali sebulan. Talk show bahasa Inggris 1 kali sebulan Pak. Dan itu kalau kita lewat, sudah hilang. Tidak bisa kita ulang kan, tidak bisa kita ini. Jadi dulu, berat sekali itu kita kalau mau belajar bahasa Inggris. Tempat kursus lagi, belum ada. Kamus, kita baca, ada kita tidak tahu artinya, kita cari di kamus, ternyata jadi berat perjuangan memang dulu Pak. Tapi apa hasilnya? Kan sekarang hasilnya saya bisa bahasa Inggris dengan baik. Kita juga mungkin dulu itu katanya generasi emas. Jadi kuat betul anunya, kuat betul ingatannya, kuat betul ininya karena dibentuk dengan tadi enggak mudah begitu, enggak instan mau nonton ini langsung klik, mau belajar ini langsung klik, tidak, kita menunggu dulu, kita berjuang dulu dan hasilnya seperti apa kan kita lihat bagaimana generasi-generasi, meskipun ada juga generasi kita yang kayak yang salah juga kan, tidak semua, cuma secara umum mungkin karena tadi ada pengorbanan yang besar yang kita lakukan. Anak-anak sekarang ya menurut, kalau saya juga bisa kaitkan itu tadi, karena dia dimudahkan, ada wawasan yang berkembang begitu. Ke sekolah saja sudah naik mobil. Kita dulu jalan kaki sampai berapa kilo. Jadi apakah mungkin bisa dikaitkan atau ada pengaruhnya teknologi? Benar yang dia katakan. Kalau saya, menurut saya yang dia katakan dari Limpo sama Pak narasumber bahwa tergantung dari orangnya yang menanggapi media sosial itu, saya rasa begitu. Kalau dia mengikuti sesuatu yang tidak benar, maka pasti dia tidak benar. Jadi menyangkut masalah keberkahan yang dimaksud Pak Iqbal, apakah belajar dari YouTube itu, mengetahui sesuatu dari YouTube itu lewat media sosial, apakah berkah atau tidak? Kita lihat indikatornya, orang yang melihat media itu. Kalau seumpama orang ini, ambillah contoh, dia mengikuti ceramah-ceramah Ustaz Sadi Hidayat, dia kemudian setelah mempelajari, mengetahui, dia rajin ke masjid salat, berarti berkah ilmu yang dia dapatkan dari yang dia lihat di media sosial itu. Tapi kalau dia hanya jadi indikator yang nampak, yang orang yang lihat dari media sosial itu, dari dia belajar. Jadi kalau kita bertanya yang di kota yang mengikuti perkembangan teknologi kehidupannya,
dengan orang-orang yang kita melihat biasa di pedesaan, di gunung itu rumah-rumahnya yang tas satu-satu itu kita lihat kok kita jalan kendaraan kalau ke daerah itu kita dewasa lihat itu kan orang tidak mengikuti teknologi. Jadi kehidupan dia ya hilangnya dari dia, ilmunya sebenarnya dia tidak tahu, tapi praktek keilmuan itu dia sudah jalankan. Terkadang kita lihat di pedalaman itu tidak ada masjid, Pak. Tidak ada masjid, tapi dia kehidupan beragama sungguh bagus. Jadi terkadang kita membandingkan dengan kehidupan dia dan kehidupan itu agak beda. Jadi persoalannya di sini bukan dari media sosialnya, bukan media sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi ulang apa yang disampaikan oleh Ustaz bahwa mengenai pinjaman, ada bank swasta, ada bank negeri, ada perbedaan. Saya kira semua bank yang ada di Indonesia ini diatur oleh pemerintah. Tidak seenaknya itu bank swasta melakukan sesuatu. Jadi semua diatur. Kemudian mengenai Pak Iqbal, mengenai bahasa Inggris, saya dulu juga pintar bahasa Inggris. Saya sempat jadi guide 2 tahun. Saya guide di Benteng, menunggu penempatan untuk pembukaan Taman Mini. Ya, tapi saya menunggu diterima di Pemda. Diangkat jadi pegawai negeri di Pemda, ditempatkan lagi di bidang keuangan dan pajak. Akhirnya pengetahuan mengenai bahasa Inggris itu hilang. Berkaitan dengan khusus bahasa Arab, Pak, itu bahkan mulai taman kanak-kanak kita harus mengaji, belajar apa, jadi beda. Jadi kalau umpamanya di medsos itu ada mengenai perkembangan agama Islam, tentang syiar Islam, bahkan di masjid ini syiar Islam itu dikumandangkan kemana-mana, Pak. Iya. Begitu masuk itu sempat belajar bahasa Cina. Ya, jadi terima kasih atas tanggapan teman-teman. Jadi seperti apa dikatakan dengan bahwa sebenarnya bukan hanya ilmu saja, tapi bagaimana kita mempraktekkan ilmu itu. Makanya di sini di Quran ini dikatakan pada ayat 11 sampai dengan 13 ada 2 kata digunakan, yas'urun dan ya'lamun. Ya'lamun itu tahu, sedangkan yas'urun itu sadar. Artinya pengetahuannya itu sudah dipakai untuk menundukkan dirinya. Jadi kadang-kadang ada yang tahu, tapi dia tidak sadar. Nah, itu. Dan memang kita akui bahwa sesuatu yang sulit itu biasanya lebih berkesan dapatkan daripada yang mudah didapatkan. Kalau kita dapat rezeki yang sangat mudah juga keluar. Tetapi kalau kita berusaha, nah, begitu pula ilmu bahasa, ya, bahasa makin keras upaya kita itu makin berkesan. Nah, sekarang itu mudah dapatkan, mudah juga lupa. Kita berbicara tentang bahasa, ada namanya bahasa ibu, ada namanya bahasa kedua, second language. Bahasa ibu itu tidak akan kita lupa. Ya, jadi ada orang yang pergi ke Amerika kemana, setelah pulang dia katakan sudah lupa bahasa Bugis, sudah lupa bahasa Makassar. Itu bohong itu. Tidak bisa kita lupa. Kalau bahasa kuda memang kita lupa. Bisa kita lupa kalau kita tidak dipakai. Seperti dengan poin ya, yang dulu Delin poin yang dulu bisa guide, tapi karena dia berkecimpung di bidang keuangan, akhirnya hilang bahasa Inggris. Itu wajar. Jadi bahasa kedua itu bisa kita lupa. Ya. Nah, semua bahasa begitu, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak pakai, ya makanya itu sebenarnya diharapkan untuk kita pakai, kita praktekkan. Nah, kita kembali ke situ bahwa saat ini memang media sosial berkembang, tapi bagaimana kita menempatkan diri untuk mengambil manfaatnya, bagaimana kita memanfaatkannya untuk kebaikan dan bukan untuk sebaliknya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai himbauan juga kepada teman-teman yang memanfaatkan untuk media online ataupun judi online ataupun meminjam ataupun menginvestasi dengan harapan akan kembali berlipat ganda, mohon untuk disadari, untuk hati-hati, karena
bisa saja itu mendatangkan mudarat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.